Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita membahas tentang 6 jenis syahwat atau nafsu yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat ini. Ungkap Ustadz Abdul Somad. Semoga dapat menambah wawasan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sempurna dengan memiliki ciri fisik dan akal pikiran yang lengkap. Bahkan organ tubuh baik yang kecil maupun yang besar memiliki fungsinya masing-masing, seperti kaki untuk berjalan, tangan untuk mengambil, dan lainnya. Tak hanya itu, dalam setiap diri manusia juga disematkan sebuah nafsu atau dengan kata lain syahwat dalam kurung keinginan. Beberapa hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi objek hawa nafsu yang selalu ingin dipenuhi, padahal ada kalanya aturan dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditaati. Untuk mengenal lebih dalam terkait hal ini, Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa ada 6 macam syahwat yang diperbolehkan di dalam Islam. Menurut Ustadz Abdul Somad, ketika berjumpanya sebuah ruh dan jasad, maka bakal muncul hawa nafsu dan akan selalu ada. Sedangkan Islam sendiri membatasi, bukan ingin menghilangkan fitrah manusia, namun sedari awal hanya menyempurnakan mana yang baik dan yang buruk. Berikut ada 6 macam syahwat atau nafsu yang diperbolehkan berdasarkan keterangan dari Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, syahwat ke perempuan. Syahwat ke perempuan menjadi sesuatu yang wajar apabila hal ini ditujukan kepada pasangan halal Anda. Sebaiknya, jika syahwat seorang laki-laki ditujukan kepada perempuan yang bukan menjadi pasangan halalnya, maka bakal mendapat dosa. Lebih lanjut, Islam tidak melarang laki-laki mencintai perempuan atau sebaliknya, karena hal tersebut masih sesuai fitrahnya. Yang dilarang hanya cara atau proses yang tidak sesuai syariat. Bagi seorang pria sehat dan siap lahir batin, sangat dianjurkan untuk segera menikah. Hal ini bertujuan untuk menjaga syahwatnya. Yang kedua, syahwat memiliki anak. Sebagian orang berpendapat memiliki momongan akan merepotkan dan mengganggu kekhusyukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persepsi tersebut dijawab tegas oleh Islam. Kehadiran seorang anak yang dididik menjadi soleh, maka bisa menjadi amal jahiliyah orang tua sewaktu di dalam kubur. Lebih lanjut, Islam juga menganjurkan untuk menikahi seorang wanita subur dan bisa merawat anaknya dengan baik. Ketiga, mendambakan perhiasan. Islam sebenarnya membolehkan umatnya mempunyai perhiasan semisalnya emas, tapi dengan catatan harus mengeluarkan zakatnya. Syariat mempersilakan memiliki cincin dan gelang, namun jangan sampai ada orang lain yang miskin sakit hati melihatnya. Yang keempat, keinginan memiliki kuda. Kuda merupakan hewan tunggangan mahal yang sampai sekarang banyak dibeli oleh orang-orang kaya. Berkuda juga termasuk olahraga yang dianjurkan dalam Islam dan baik untuk diajarkan kepada anak. Hewan mamalia itu juga menjadi simbol kendaraan atau yang disebut dengan kuda besi, yaitu mobil. Selain itu maksudnya juga motor. Silahkan berkeinginan untuk membeli semua itu, hanya jangan sampai terjebak hutang dan riba. Keinginan tidak memiliki batasan, seperti orang yang berjalan kaki ingin memiliki motor, ketika melihat mobil ingin berganti kendaraan, terus saja begitu sampai yang tercanggih seperti pesawat pun diinginkannya. Yang kelima, memiliki hewan ternak. Peternak diperbolehkan dan mengajarkannya kepada anak-anak juga disarankan karena penting bagi mereka
untuk bisa merawat sampai memiliki serta menjaga sendiri. Asalkan memang ketentuan zakat hewan ternak, bila sampai nasabnya harus dikeluarkan, jangan simpan-simpan lagi. Selain itu juga bisa menjadi kemandirian bagi generasi selanjutnya agar tidak meminta-minta. Yang keenam, keinginan memiliki kebun. Sama halnya dengan poin-poin sebelumnya, bahwa pada hal itu juga dipersilakan untuk memiliki dan tidak ada larangannya. Hanya saja zakat dari hasil pertaniannya tidak boleh dilupakan. Bertanam sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga meriwayatkannya lebih dari sekedar bertanam. Bahkan bila esok kiamat tetaplah menyemai hasil dari perkebunan yang banyak bisa saja dibuat untuk membantu kaum muslimin. Itulah ulasan Ustadz Abdul Somad tentang 6 jenis syahwat atau nafsu yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan kita, sehingga kita bisa lebih baik daripada sekarang. Demikian apa yang saya sampaikan. Terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.